cuaca buruk di perairan Laut Selatan Jember. Senin siang, cuaca buruk yang ditandai angin kencang kembali melanda perairan Laut Selatan Pancer, Kecamatan Puger, Jember. Kencangnya angin yang mencapai 24 knot ini telah terjadi sejak sepekan terakhir. Ditambah kondisi di tengah lautan yang kerap terjadi badai ditandai ombak besar. Atas dasar ini, Kepolisian Perairan dan Udara Resort Jember memberikan himbauan bagi para nelayan untuk sementara tidak melaut hingga kondisi cuaca kembali bersahabat. Di mana juga sebelumnya pada Sabtu 26 Februari 2022 pagi, kembali viral video sejumlah orang yang nekat melakukan ritual di Pantai Watu Ulo, Jember. Atas temuan tersebut, tak berselang lama petugas membubarkannya. Untuk mengetahui seperti apa kondisi cuaca di perairan Laut Selatan Jember, telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Kasat Polairut Polres Jember, AKP M. Nai, SPDI. Halo, selamat sore Pak Nai. Selamat sore Mbak Ageng. Ya, Pak Nai, saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana cuaca buruk di perairan Laut Selatan Jember. Jadi seperti apa Pak Nai kondisi cuaca di perairan Laut Selatan saat ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ageng. Juga kami sampaikan kepada warga di seluruh Kabupaten Jember yang mendengarkan acara ini. Kami selaku Kasat Polairut Polres Jember akan menyampaikan beberapa informasi tentang perakiraan cuaca dan kondisi yang ada saat ini. Kebetulan saya sekarang ada di posisi di pantai selatan Pancer Puger, yaitu wilayah Kabupaten Jember. Dan kondisi merimis saat ini tentang sebagian besar di wilayah pantai selatan kondisi hujan, Pak Ageng. Ya. Untuk selanjutnya, perkiraan cuaca ini kami berdasarkan dari BMKG Surabaya, dan tentunya kami menyampaikan atau istilahnya woro-woro kepada rekan-rekan para nelayan, aktivis di pesisir, pelaku wisata pantai, termasuk wisatawan, serta para pemancing. Dan diperkirakan untuk kegiatan besok bisa diantisipasi mulai sekarang, bahwa kondisi cuaca potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi sebagian besar wilayah perairan Jawa Timur. Potensi hujan lebat dapat terjadi di perairan selatan Jawa Timur dan Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Yeah. Kondisi angin, arah angin didominasi dari barat laut. Angin maksimum di Laut Jawa bagian timur sebesar 20 knot atau 37 km per jam kecepatannya. Dan Samudra Hindia Selatan Jatim sebesar 28 knot atau 52 km per jam. Ini penting bagi rekan-rekan nelayan terutama yang melaksanakan kegiatan seperti sekocen, perahu dan jugung serta para nelayan lainnya. Yeah. Sedangkan gelombang bisa diprediksi menurut BMKG ketinggian gelombang Laut Jawa bagian timur antara 0,8 sampai 2,3 meter. Dan Samudra Hindia Selatan Jatim antara 2 meter sampai 4,3 meter. Berarti tinggi sekali gelombang ini, Mbak Ageng. Yeah. Perlu diwaspadai pada rekan-rekan nelayan dan para aktivis yang ada di pesisir serta pelaku wisata pantai serta wisatawan yang berkunjung. Sedangkan yang perlu diwaspadai bahwa mulai besok tinggi gelombang lebih dari 2,5 meter di perairan selatan Jatim dan Samudra Hindia Selatan Jatim. Begitu Mbak Ageng. Ya, seperti yang disampaikan Pak Nai, bahwasanya memang saat ini kondisi cuaca di perairan Laut Selatan Jember tidak sedang baik-baik saja seperti itu. Perkiraan cuaca buruk ini Pak Nai diperkirakan sampai kapan Pak? Menurut pengalaman yang sudah kita pantau setiap hari, yang kami bacakan tadi perkiraan besok hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 mulai jam 7.00 WIB, dan ini diperkirakan sampai 1 minggu ke depan. Dan perkembangan akan kami sampaikan kepada seluruh warga dan nelayan khususnya, dan kami beserta anggota
Satpol Air Polres Jember selalu woro-woro menyampaikan informasi kepada nelayan tentang keadaan cuaca ini agar bisa diantisipasi. Kalau memang ekstrim, sebaiknya jangan melaut atau jangan pergi menangkap ikan terlebih dahulu karena sangat berbahaya. Begitu Mbak Ageng. Iya. Di Laut Pancar Puger sendiri, Pak Nai, memang dari Polairut menghimbau nelayan untuk tidak melaut untuk saat ini, Pak? Betul sekali, kami dari pagi sampai sore selalu mengingat kepada rekan-rekan nelayan, kan kebetulan nelayan itu berangkatnya rata-rata setelah zuhur sampai malam hari. Namun kami juga memaklumi karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan keluarga, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka mereka harus berangkat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya menangkap ikan di laut. Karena tanpa menangkap ikan mereka tidak akan mendapatkan istilahnya itu penghasilan yang untuk keluarganya. Namun tetap kami ingatkan kalau terpaksa harus berangkat ke laut, betul-betul safety-nya. Keamanan di laut seperti penggunaan pelampung, komunikasi, termasuk lalu koordinasi dengan petugas kalau terjadi sesuatu bisa secepatnya untuk diantisipasi. Begitu Mbak Ageng. Iya, Pak Nai, pada Sabtu 26 Februari pagi juga viral video di mana beberapa belasan warga melakukan ritual di Pantai Watu Ulo, di mana sebelumnya juga sudah terjadi ritual yang sama hingga menyebabkan belasan warga meninggal dunia. Pak Nai menanggapi hal ini seperti apa, Pak? Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang waktu itu bersamaan dengan kami, kalau istilah orang berkunjung ke pantai, monggo kami persilahkan. Kami kawal, kami beri pengamanan yang maksimal. Namun perlu diketahui bahwa pantai selatan beda dengan pantai-pantai yang lain. Ombaknya begitu ekstrim, cuacanya begitu ekstrim, termasuk apabila sedang di pantai, jangan sekali-kali mandi di laut. Karena laut begitu sangat berbahaya dan sangat mengancam keselamatan jiwa para wisatawan. Jadi sekali lagi, silakan datang ke pantai untuk berwisata, cuman tetap lakukan, penuhi, serta ikuti aturan yang ada, yaitu terapkan prokes, tidak boleh mandi di laut, dan tentunya menjaga jarak. Begitu Mbak Ageng. Iya. Terapkan prokes dan dilarang mandi di laut. Baik, Pak Nai. Langkah antisipasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak lagi terulang, Pak, khususnya di pantai selatan Jember? Baik, kami juga selalu menerapkan prokes ketat kepada orang yang akan masuk ke pantai, terutama pada penempatan aplikasi Peduli Lindungi yang ada di setiap masuk pintu ke pantai, mulai dari timur sampai ke barat di wilayah Kabupaten Jember ini. Yang kedua, saat mereka di pantai, mohon jangan bergerombol, karena COVID-19 masih ada. Jadi sekali lagi jangan diabaikan, jangan bergerombol, jaga jarak tentunya. Silakan dinikmati. Yang ketiga, kami menambah dengan memperbanyak relawan-relawan yang ada di pantai agar bisa membantu warga yang sedang berekreasi. Dan yang keempat, kami memasang rambu-rambu himbauan larangan mandi di laut, larangan untuk tidak menjemurkan diri ke laut dalam dalih apapun, dengan alasan apapun. Kami tidak memperbolehkan karena ombak begitu besar, apalagi di dalam minggu-minggu ini sesuai dengan perakiraan dari BMKG sangat ekstrim, Mbak. Begitu Mbak Ageng. Ya, baik. Pak Nai, apakah dari pihak Polairut sendiri, Pak, mengingat ada beberapa kejadian yang saat ini terjadi di Kabupaten Jember, apakah dari pihak kepolisian semakin memperketat keamanan di sana, Pak? Pasti, Pak. Pasti, Mbak. Jadi walaupun kami sebelum ada kejadian pun, sudah kami melakukan itu. Namun kami memaklumi karena pintu masuk ke pantai itu banyak sekali, istilahnya itu pintu-pintu pantai yang tidak terjaga, atau istilahnya jalur-jalur tikus yang mereka bisa masuk ke pantai tanpa melalui pintu yang resmi, sehingga kami khususkan untuk mendeteksi mereka. Namun mohon kesadaran kepada warga, kepada masyarakat yang akan berkunjung ke pantai, hubungi kami, hubungi petugas. Kami pasti ada di pos-pos tertentu
Apalagi kondisi sekarang dalam cuaca ini kami lebih mempertebal, yaitu dengan melibatkan semua stakeholder yang ada. Kami koordinasi dengan Pak Kapolsek, dengan Muspika, termasuk dengan relawan serta Sarbinaan Satpol Air Polres Jember. Begitu Mbak Ageng. Ya, baik, semoga apa yang telah disampaikan Pak Nai tadi bisa diperhatikan oleh masyarakat dan juga nelayan yang mungkin melaut, baik juga itu bagi wisatawan yang akan berkunjung ke pantai selatan Jember. Baik, terima kasih atas waktunya Kasat Polairut Polres Jember, AKP M. Nai SPDI, atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Terima kasih Pak Nai, selamat sore. Selamat sore Mbak Ageng, sama-sama.